Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan.
Tanda kami menyerah, tanda kami berserah hanya kepada Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kepadamu, Engkau yang turun tangan untuk menolong dan membela setiap kami anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh mencurahkan kasih setiamu atas kami. Engkau yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat telah menyelamatkan kami. Biarlah kami semua terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sukacita dalam hidup kami. Karena ketika kami mengalami semuanya itu yang membuat kami tetap bersemangat mengiring Tuhan, bersemangat dan penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Walaupun kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam dunia ini, tetapi satu hal yang kami tahu, Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami. Biarlah sekarang Engkau yang berbicara kepada setiap kami, menyapa setiap kami pribadi demi pribadi, melalui karya Roh Kudus yang berbicara, melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi seorang berkat yang penuh kelemahan keterbatasan ini. Biarlah firman-Mu yang tidak terbatas, firman-Mu yang berkuasa, boleh benar-benar diberitakan dan boleh mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Loh, nggak ada suara. Sudah terlalu capek gara-gara goyang itu tadi ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini tampil beda ya Bapak Ibu. Goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan, lalu pusing, lalu duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hakim yang kedua Bapak Ibu. Hakim yang pertama siapa minggu kemarin? Ini gara-gara saudara berserah sampai lupa semuanya saudara-saudara. Hakim pertama kemarin Otniel dengan tema memimpin kepada kebaikan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul Sang Penyelamat. Nah, hakim yang kedua dikatakan firman Tuhan, Ehud itu disebut Sang Penyelamat. Nah, coba kita melihat hakim-hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15. Nah, seharusnya Bapak Ibu baca sampai dengan ayat yang terakhir itu Bapak Ibu, yang berbunyi demikian, Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 15. Sama-sama 2-3. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 13, 2, 3. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Ayat 15 sama-sama dengan kuat Bapak Ibu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, orang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, keselamatan sangat perlu kita butuhkan. Setuju? Amin Bapak Ibu. Tadi waktu berangkat ke gereja, Bapak Ibu berdoa, isi doanya apa? Oh, enggak berdoa ini saudara-saudara. Isi doanya apa? Kalau Bapak Ibu tidak ke gereja, lalu berangkat kemarin itu ya, family gathering, kan didoakan toh Bapak Ibu, baik berangkat maupun pulang. Lalu saudara bepergian ke luar kota, luar pulau, luar negeri, bahkan isi doanya apa? Nah, lindungi Tuhan, sertai Tuhan, drivernya Tuhan pimpin gitu ya saudara-saudara, supaya tidak membawa kepada kecelakaan. Ya walaupun sudah hati-hati, toh juga kecelakaan ya Bapak Ibu.
Ada orang yang sangat khawatir sekali ketika anaknya pergi study tour ya, naik bis. Dia minta bantu doa kepada saya. Walah, ibu doa sendiri kan bisa. Iya, ya udah Pak Timotius berdoa. Oke, isi doanya apa? Ya supaya di dalam perjalanan aman, dan yang terpenting Pak Tim, rodanya bis itu tidak lepas. Mungkin saudara tertawa loh. Tapi ada orang ibu yang benar-benar khawatirnya sedemikian rupa. Bapak Ibu, ya saya tanya aja, roda yang mana nanti yang mau lepas, supaya saya doakan supaya tidak lepas gitu ya saudara. Ya kalau bisa belakang lah, lepas satu kan masih bisa jalan. Apalagi sekarang kan bisnya rodanya nambah tuh Bapak Ibu, double ya. Wah luar biasa Bapak Ibu saudara. Nah ini ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Betul ya saudara. Nanti kalau di tengah jalan ada kecelakaan bagaimana? Wah sudahlah, serahkan kepada drivernya. Gitu ya. Orang itu lebih pintar dari kita. Walaupun saudara jago setir, betul. Kalau urusan bis rodanya 6 atau rodanya tambah lagi, Bapak Ibu saudara, dia lebih ahli. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita memerlukan keselamatan, perlindungan, penyertaan, baik berangkat maupun pulang, betul? Bahkan ada ini Pak Agus Slamet Budiono hadir? Oh nggak ada ya, Pak Agus Slamet Budiono mana? Oh, ada kata selamat di situ. Tujuannya, harapannya bapak atau bapak sendiri apa Pak? Ada selamatnya? Ya supaya selamat. Ada saya yang nomor 1, 2, 3. Yang nomor 3 juga namanya Selamat, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya tanya sama papa saya, Pak, kok memberi nama Selamat? Iya, supaya selamat. Nah waktu itu belum kenal Tuhan kami, Bapak Ibu Saudara. Widodo itu juga kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya juga selamat. Ya tuh Bapak Ibu, ada yang namanya untung. Harapannya apa? Ya supaya untung, bukan buntung kan gitu, saudara-saudara. Nah, jadi nama yang diberikan juga merupakan harapan, juga merupakan doa. Apalagi disebut namanya selamat. Ya, harapannya supaya selamat. Dari apa? Mara bahaya. Selamat dari apa? Kalau di jalan kecelakaan. Dari apalagi penjambretan, dari pencurian, perampokan, bahkan dari apa saudara-saudara? Malapetaka, bencana alam. Harapannya, doanya yaitu supaya selamat. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan, di dalam dunia ini kita memerlukan keselamatan, Bapak Ibu Saudara, apalagi kehidupan kekal, kehidupan seterusnya. Saya pikir ini yang harus menjadi peringatan penting bagi kita. Kalau di dalam dunia saja kita berharap supaya keselamatan kita alami, bahkan terus-menerus kita alami, apalagi di dalam dunia atau di dalam kekekalan. Nah Bapak Ibu, kita melihat di dalam bagian ini ya. Nah ini terus diulang karena di dalam kitab Hakim-Hakim selalu muncul Bapak Ibu. Ya kemarin sudah diulang. Di awal saya sudah menyampaikan, lalu Pak Ronald juga menyampaikan, hari ini juga diulang. Tadi di dalam ayat yang ke-12 dikatakan apa? Namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membuat Eglon Raja Moab berkuasa atas Israel sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ayat 11 di atasnya dikatakan apa? Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Hakim yang pertama. Setelah hakim yang pertama meninggal, lalu ada hakim yang kedua nanti dipilih Tuhan. Tapi sebelumnya dikatakan apa? Orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatannya apa Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu kejahatannya apa? Ayat 7 ya. Melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan akhirnya apa? Menyembah berhala. Ciptakan Tuhan-Tuhan yang lain, ala-ala yang lain Bapak Ibu. Saya bingung, atau mungkin saudara juga pernah bingung bagaimana bisa melupakan. Nah tadi Bu Rika sudah singgung ya. Kalau sering berkomunikasi, sering bertemu, apalagi salah satunya sering memberi, saudara lupa apa ingat? Ingatnya untuk apa? Ya supaya memberi lagi kan? Oh ini sudah lama ini nggak memberi, gitu ya saudara-saudara ya. Ya ada yang berpikir begitu, sudah lama nggak pernah ketemu, gitu toh saudara-saudara. Kalau lama nggak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi,
apalagi orang itu tidak pernah memberi sesuatu pada saudara dan tidak berkesan di hatimu, kira-kira saudara lupa apa enggak? Iya, pasti lupa ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita ingat itu apa? Ketika orang berbuat baik kepada kita, ketika dia memberi waktu kita butuh saat itu, waktu kita kepepet sudah nggak bisa buat apa-apa, lalu orang nyatakan belas kasihannya kepada kita dan menolong kita ingat nggak Bapak Ibu? Ingat loh. Ingat Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat ketika Gracia operasi jantung Bapak Ibu, ya, sudah mau pulang di RKZ, kurang. Biayanya kurang Bapak Ibu. Kurang berapa ya? 15 juta waktu itu. Nggak bisa pulang kan? Masih kurang soalnya. Terus saya ingat ada seorang bapak yang ya memang dia dekat sama saya, Bapak Ibu ya. Dia berkata begini, nanti kalau ada apa-apa ngomong ke saya. Saudara, jadi saya gimana kira-kira ya? Ya selama itu bahkan sakit pun tidak tak beritahu Bapak Ibu ya. Sungkan toh. Kalau ada apa ngomong ke saya. Ya walaupun dia sudah berkata nanti ngomong ke saya. Katanya gitu saudara. Ya sudahlah, saya tidak ngomong. Sungkan saya Bapak Ibu. Tapi ya karena hari terakhir itu ya waktunya pulang lalu nggak ada. Gimana ya kira-kira ini saudara-saudara ya? Ya udahlah, saya memberanikan diri ngomong Bapak Ibu. Oh ya gimana? Terus akhirnya dia berkata apa? Ya sudah, ke sini rumahnya Margorejo dari RKZ kan dekat Bapak Ibu ya. Ya udah ke sini. Nah, selesai. Sampai hari ini Bapak Ibu saya ingat Bapak itu. Saya ingat Bapak itu. Coba kalau dia tidak berkata dan tidak, dia mau antar sebenarnya dari Margorejo ke RKZ kan dekat. Lalu saya berkata, jangan Pak, saya yang ke sana saja. Sungkan loh Bapak Ibu. Ya sungkan. Tapi karena dia yang memulai dan saya memberanikan diri ngomong, ya akhirnya dia, ya sudah ini kekurangannya, selesaikan dan habis itu pulang. Nah Bapak Ibu, saya ingat kalau coba nggak ada dia itu gimana kira-kira. Waktu itu belum kena GBI Gra Family Bapak Ibu. Waktu itu Gracia masih umur 2,5 tahun. Sampai hari ini saya ingat dia. Ya, coba kalau Tuhan tidak pakai dia, nggak tahu Gracia bisa pulang apa enggak sampai sekarang mungkin ya. Nah Bapak Ibu, orang Israel dikatakan oleh Alkitab mereka melupakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Tuhan itu sudah berbuat apa kepada bangsa Israel? Sudah berbuat seperti apa kepada bangsa Israel? Pertanyaannya, mereka kok sangat cepat meninggalkan Tuhan, sangat cepat melupakan Tuhan. Oleh Bapak Ibu, ini orang-orang yang seperti apa kira-kira? Kalau saya juga atau saudara juga mengalami hal yang seperti itu, sudah nggak punya apa-apa, jalannya sudah tertutup, lalu ada jalan, lalu saudara melupakan begitu saja. Kira-kira saudara ini tipe orang seperti apa? Nah kita belajar, bangsa Israel kata Alkitab tadi, mereka melupakan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan, karya Tuhan kurang dalam kehidupan bangsa Israel? Tidak toh Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan memimpin, Tuhan membimbing, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhannya beri makanan di padang gurun, air dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sepatu pun tidak rusak, pakaian pun tidak rusak. Oh, ini kan pemeliharaan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengatakan umat Tuhan melupakan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, iya hari ini waktunya ke gereja ya, kok bisa lupa saya? Wah hari ini waktunya Zoom ya, loh kok bisa lupa saya? Coba ini Bapak Ibu kira-kira gimana menurut Saudara? Iya waktunya doa malam, kok bisa lupa ya? Walah sudah terlalu malam. Terus kenapa kok bisa lupa? Ketiduran, ya itu sih bukan lupa, sengaja tidur. Coba Bapak Ibu renungkan, kehidupan bangsa Israel bisa jadi seperti kehidupan kita ya. Akhirnya berdosa. Terus apa saudara-saudara? Nah ini, jadi kalau akibat dosa selalu Tuhan berikan. Jangan sampai saudara berpikir Tuhan Yesus sudah menderita bagi dosaku. Betul, dosa warisan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi ada dosa perkataan, ada dosa perbuatan. Sebelumnya ada dosa dalam pikiran, ada dalam hati kita. Kalau belum dibereskan di hadapan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan juga hukum. Nah bahasa perjanjian baru itu mendidik atau mendisiplin. Wah kalau dididik, disiplin Tuhan itu sakitnya minta ampun saudara. Tetapi
sebenarnya harus menyadari ini hukuman Tuhan, ini didikan Tuhan. Masalah ini aku yang buat. Jadi siapa yang harus tanggung jawab? Ya kita. Seringkali kita melemparkan masalah yang karena kita suruh selesaikan Tuhan. Benar enggak, Saudara? Tuhan apa? Wis macam-macam lah ceritanya. Contohnya, Bapak Ibu ya. Makanya seringkali saya berkata jangan sampai Tuhan Yesus itu menderita yang kedua kalinya. Dia sudah menderita cukup di atas kayu salib satu kali, mati untuk selamanya. Jangan sampai saudara-saudara kita yang berbuat, Tuhan yang suruh tanggung jawab. Sudah, itu akibat, konsekuensi yang harus kita tanggung. Seperti orang Israel akhirnya apa? Ketika melupakan Tuhan, ditindas oleh Raja Moab tadi ya, Eglon tadi ya Bapak Ibu. Nah, terus setelah ditindas apa? Nah ini biasa ya, berseru berdoa kepada Tuhan. Ayat-ayatnya ada, nanti saudara banding-bandingkan, selalu ceritanya begitu. Nah Tuhan dengarkan, ini kebaikan Tuhan. Sudah berdosa dihukum, berseru berdoa minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan bela, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan bangkitkan hakim. Di dalam pasal 3 ini kita belajar Ehud dikatakan dibangkitkan oleh Tuhan sebagai penyelamat. Lalu apa saudara-saudara? Ya, bertobat, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Terus apa lagi saudara? Hidup aman selama berapa tadi? 80 tahun, ayat yang ke-30. Tapi setelah Ehud mati, apa saudara? Nah, hamba Tuhannya, hakimnya ini kan tidak hidup terus tuh Bapak Ibu. Saya percaya hakim ini membimbing umatnya untuk takut akan Tuhan, harus ingat hanya kepada Tuhan, jangan kepada berhala. Pasti begitu saudara. Tapi hakimnya mati. Pasal 4 ayat 1 ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang Israel berdosa lagi, melupakan Tuhan lagi dengan menyembah berhala lagi dan lain sebagainya. Lalu Tuhan hukum lagi terus. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan, lihat umat Tuhan begini gimana kira-kira? Ini kategori apa ini? Waduh saudara-saudara, saya bayangkan ketika baca ayat ini ya, apalagi sepanjang kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu, ini terus menerus sampai dibangkitkan hakim seberapa banyak? 13 hakim. Polanya terus begitu Bapak Ibu. Nah kita belajar apa di sini? Nah siklus atau hidup yang terus berputar, ya sebenarnya berputarnya dalam apa ya? Dalam dosa. Orang percaya pada masa kini hendaklah belajar dari bangsa Israel zaman hakim-hakim yang terus berputar dalam siklus hidup. Kemurtatan, menyembah berhala, ditindas, lalu menderita, berdoa, dibebaskan, lalu Tuhan pulihkan. Jangan sampai Bapak Ibu kehidupan orang percaya terus berputar-putar begini ya. Berputar-putar di dalam dosa, bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Sudah melakukan resolusi akhir tahun Januari mulai lagi. Bapak Ibu, orang yang seperti ini ya nggak akan ada selesainya. Ya, kehidupan kekristenan yang terus berputar, ya majunya kapan? Memang berputar tapi jalan di tempat. Kalau saudara ke mall atau kemana kan ada nge-gym ya Bapak Ibu Saudara ya, ada orang yang jalan atau yang lari ya. Itu larinya kemana itu saudara-saudara? Ya larinya di tempat, betul ya saudara? Ya kapan nyampenya? Ya dia hanya ukur langkahnya berapa gitu toh saudara-saudara. Nah terus berputar kapan sampai kepada tujuan? Hidup kekristenan, hidup iman kita yang terus berputar juga ya kapan sampai kepada tujuannya? Kehidupan yang anak-anak, yang kanak-kanak ya kapan dewasanya kalau terus menerus berputar-putar seperti itu? Akibat dosa. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Tuhan, coba di dalam ayat yang ke-13 ya. Lalu Tuhan membuat Eglon Raja Moab berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya sebagai hukuman itu, saudara, memang ada bagian di mana Tuhan tidak langsung menghukum,
Tapi Tuhan memakai orang lain, Tuhan memakai dikatakan apa? Bangsa lain, bangsa kafir sebagai alat Tuhan untuk apa? Memerangi Israel. Akhirnya Israel takluk 18 tahun kepada Moab. Kemudian kota pohon korma diduduki. Kalau saudara lihat kota pohon korma ini apa? Apa kota yang banyak kormanya? Gitu ya saudara ya. Kota pohon mangga, oh banyak mangganya. Mangga apa itu saudara? Podang ya, kalau saudara ke Kediri, Nganjuk itu banyak sekali. Tempat lain nggak ada saudara. Karena memang dikenal kota pohon mangga Podang. Tahu yang warnanya merah itu, rasanya kecut manis gitu saudara. Enak sekali ya. Dulu saya kecil ya sudah puas makan di sana. Wong asli orang Kediri saya. Selalu itu kalau lagi musim. Kemarin di Nganjuk juga menikmati ya, musim juga itu saudara di sana. Nah, apa banyak pohon kurmanya? Ya mungkin iya namanya, tapi yang terpenting bukan banyak pohon kurmanya. Kalau Bapak Ibu selidiki di dalam firman Tuhan, nah ini perlunya belajar Bapak Ibu, kita nggak tahu. Ternyata di situ ada benteng yang merupakan simbol dari kekuatan bangsa Israel. Kalau kekuatannya sudah diduduki, kekuatannya ya sudah dimiliki oleh bangsa lain, apa yang terjadi saudara? Hopeless ya, nggak ada yang bisa diandalkan lagi. Nggak bisa mengatakan kekuatanku di sini sudah nggak ada lagi saudara. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan sebab benar-benar menderita sebagai akibat dari hukuman dosa itu. Nah Bapak Ibu, kita bisa belajar di sini ya. Kenapa kok Tuhan bisa pakai orang lain? Ya Tuhan Maha Kuasa. Dia bebas saja mau melakukan apapun, betul? Bahkan iblis pun bisa dipakai Tuhan untuk mencobai Ayub, betul? Seizin Tuhan, iblis mencobai Ayub, bisa Bapak Ibu Saudara? Nah saya kasih contoh lagi. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di situ ada raja kafir juga. Coba kita baca ya. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan sama-sama menggerakkan hati Kores raja Persia itu, raja kafir, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Sama-sama. Iya, Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bangsa Israel sendiri tidak peduli dengan rumah ibadah. Nah ini tertulis di kitab Hagai Bapak Ibu. Tidak memprioritaskan rumah ibadah. Dan mereka membangun rumahnya sendiri, merenovasi sendiri. Itu setelah pulang dari pembuangan Babel Bapak Ibu. Rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan, sampai seolah-olah Tuhan berkata, kamu semua punya rumah yang bagus, ya, menghiasi dengan indah, merenovasi dengan baik. Aku sendiri nggak punya rumah. Ya digambarkan begitu ya. Tuhan perlu rumah, ya enggak, Allah itu roh Bapak Ibu. Tapi baik Allah, rumah Tuhan itu simbol kehadiran Tuhan. Nah kalau tidak ada, seolah-olah aku Tuhan nggak ada di situ, gitu loh Bapak Ibu. Makanya dihukum oleh Tuhan bangsa Israel itu. Kalau sudah baca kitab Hagai dan sudah kita baca berulang kali di dalam bacaan Alkitab kita sebenarnya, tapi ya kita lupalah isinya apa. Makanya Tuhan berfirman, menegur dengan keras melalui Hagai, perhatikanlah keadaanmu. Katanya gitu saudara. Berulang kali disebut, perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Keadaan seperti apa? Kamu bekerja, upahmu kamu letakkan kepada pundi-pundi yang berlobang. Bayangkan kalau kantong kolektor bawahnya berlubang, kira-kira gimana saudara? Bendahara bisa ngitung? Enggak bisa, jatuh terus. Betul. Kamu makan tetap kelaparan, kamu minum tetap kehausan, kamu berpakaian tetap kedinginan. Coba ini kehidupan yang bagaimana ini saudara? Bukan beruntung tapi terkutuk. Ketika apa? Tidak membangun, memprioritaskan rumah Tuhan. Akhirnya Tuhan berinisiatif di sini. Karena umat Tuhan semua menutup mata terhadap keadaan ini. Tidak mau bangun rumah ibadah, tidak mau bangun memprioritaskan rumah Tuhan. Makanya aku utus raja kafir, raja Kores. Aku gerakkan hatinya untuk apa? Mendirikan rumah di Yerusalem. Nah ceritanya begitu Bapak Ibu. Jadi kita boleh ingat, kalau saudara nggak mau,
nanti orang lain yang akan bekerja. Ya, jadi jangan sampai berkata kalau aku nggak mau ya sudah pasti nggak jalan. Oh, tunggu Bapak Ibu. Ya, hati-hati omongan ini. Kalau nggak ada aku hancur, nggak ada aku tutup. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Nggak ada engkau nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan raja kafir pun yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara jemaat orang percaya itu bangsa kafir. Artinya di sini adalah non-Israel. Bisa dipakai Allah sebagai alatnya. Alat apa? Bapak Ibu, Tuhan memang, kita melihat di dalam sejarah penebusan, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Ya, sampai hari ini dia tidak pernah kecewa dengan pilihan itu. Ya, kalau mungkin saudara kecewa pernah memilih, katakanlah ya, ternyata kok begitu padahal pernah kupilih, umpamanya begitu ya. Jangan sampai saudara kecewa memilih istri atau suami ya. Aku kecewa memilih engkau. Hah? Kecewa saja anakmu 5 loh ya. Coba kalau nggak kecewa, bisa ke-11 loh. Bukan itu yang dimaksud ya, Bapak Ibu. Calon legislatif ya, waduh kecewa ya, betul ya Bapak Ibu ya, ternyata kok begini. Lalu apa lagi? Apa sajalah yang saudara pilih, bisa kecewa, bisa. Merasa kecewa, iya. Tapi Tuhan itu tidak pernah kecewa atas pilihan Israel sebagai bangsa pilihannya, enggak Bapak Ibu ya. Tapi lihat Bapak Ibu, sudah dipilih Tuhan, ya mungkin nggak menyadari, sehingga apa? Tuhan kasih anugerahnya beralih kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ini yang luar biasa. Jadi saya dan saudara adalah bangsa-bangsa lain, non-Israel, akhirnya dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sadar apa tidak itu? Bapak Ibu menyadari apa tidak bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan? Siapa yang baca warta tadi pagi? Pak Bambang kirim warta jam 6 sekian. Ada angkat tangan? Enggak ada. Yang baca biar Tuhan dan malaikatnya Bapak Ibu ya. Saudara mau jadi alat yang mau dipakai Tuhan? Yang jawabannya ku indah saudara-saudara. Saudara mau jadi alat yang mau dipakainya? Namanya alat itu bergantung kepada tangan yang menggunakannya. Remote ini alat, bergantung tangan saya yang pencet kiri atau pencet kanan, naik apa turun. Mic ini juga alat, bergantung tangan saya dekatkan di mulut saya, suaranya keluar. Coba kalau saya jauhkan, betul ya saudara, nggak kedengaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau dipakai sebagai alat Tuhan, di tangan Tuhan, dalam bentuk apa? Nah nanti Pak Ambang akan lebih lanjut mengumumkan ya Bapak Ibu. Ini lowongan pelayanan ini banyak Bapak Ibu. Ya, salah satu sebagai alat Tuhan adalah melayani Tuhan. Amin. Salah satu sebagai alat Tuhan adalah melayani Tuhan kita. Dan bukti bentuk melayani Tuhan kita adalah memang melayani sesama. Bapak Ibu, tim pujian, tim musik ini melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya. Tapi sebenarnya melayani jemaat ya. Coba kalau ada yang salah, ada yang fals, ada yang error, kira-kira perasaan kita gimana? Yang pengen pujian singer juga lagunya salah-salah umpamanya, perasaan kita gimana? Ya mungkin sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, kenapa ada yang salah tadi? Sudah latihan loh, tapi ya tetap ada yang salah. Apalagi gak pernah latihan, pasti salah banyak. Tapi kira-kira jemaat ada yang maklum seperti Tuhan gitu gak? Ada yang enggak kan saudara? Ada enggak loh. Wih ini melayani gak terbaik, salah-salah. Loh Bapak Ibu, ribut. Nah jadi Bapak Ibu perhatikan, saya dan saudara melayani Tuhan itu sebagai alat di tangan Tuhan. Banyak nih, mau sampaikan video Bapak Ibu, oh terbuka nih. Kalau perlu semua jemaat itu ya mau sampaikan renungan, nanti tahun depan itu hanya 1 pasal bacanya. Lebih enak tuh Bapak Ibu? Ya enak ya.
nek 3 pasal gak dibaca, 1 pasal harus dibaca. Amin. Pelan sekali gitu ya. 1 pasal loh. Ya kalau kena Mazmur 119 kemarin Bu Lika ya. Berapa ayat? 150 ayat ya? 176 ayat. Kapan selesainya gitu ya? Ya berbahagialah kena Bu Lika kemarin. Makanya diambil 1 ayat. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sisanya sewakeh itu Bu. Itu kalau dijadikan 3 minute itu ya 100 berapa tadi? Hari. 3 minute. Pemain musik, singer, penerima tamu, kolektan, apalagi guru sekolah minggu, terus diakonia, apalagi saudara, banyak. Warung jujur, les, jadi guru. Mau jadi alat Bapak Ibu? Wah, ngel tuturane Bapak Ibu ya. Pelan sekali. Saya berharap, saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara berkata, Tuhan pakai aku menjadi alat-Mu. Kenapa? Bisa melayani Tuhan apapun itu anugerah Tuhan. Kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, nah nanti sekolah minggu itu bab 2 ya, Allah itu baik. Kalau merasakan kebaikan Tuhan, sukacita dari Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, pasti Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan. Kalau pernyataan ini dibalik, jangan-jangan saudara belum mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Tidak menyadari bahwa Tuhan pakai kita. Tidak menyadari bahwa Tuhan mau menjadikan saya dan saudara sebagai alatnya. Nah, biarlah kita belajar dari kasus ini, Bapak Ibu. Apa perlu dihajar Tuhan dulu? Apa perlu didisiplin Tuhan dulu sampai babak belur, Bapak Ibu? Sampai menderita terlebih dahulu? Saya pikir enggak, Bapak Ibu. Nah, sebelum semuanya itu terjadi, biarlah kita berkata seperti lagu tadi ya, kita mengangkat tangan tanda berserah. Bukan hanya tanda berserah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita mengangkat tangan mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Oleh sebab itu jangan sombong. Namanya alat gak boleh sombong. Ya, bergantung tangan yang menggunakannya. Jika saya dan saudara tidak mau, maka Allah akan memakai orang lain. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-15 tadi disebut apa, saudara? Ehud, orang Binyamin, tadi dikatakan apa? Kidal tangannya. Ya, nah ini bisa gambarkan Bapak Ibu, karena ayat berikutnya Ehud itu membunuh Raja Eglon yang gemuk itu. Ya, pakai pedang yang 1 hasta, itu 45 cm ya, hampir setengah meter Bapak Ibu, disembunyikan di paha kakinya, kemudian di sebelah kanan ya, ditutup dengan jubahnya itu, lalu dia bunuh si Eglon itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tangan kiri, ya kidal tadi kata Alkitab, itu artinya kecenderungan seseorang untuk menggunakan tangan kirinya lebih baik daripada tangan kanannya. Saya nggak bisa nulis tangan kiri, nggak bisa. Saudara, siapa yang bisa? Ya pegang lebih kuat dari tangan kiri. Ada murid kita ya Pak Bambang ya, yang di Lawang itu sejak lahir tangannya yang kanan ya, hanya segini ya, si Desmi itu ya. Jadi yang kanan hanya separuh Bapak Ibu. Saya tanya, loh kok kamu hanya segitu tanganmu? Ya Pak, sejak lahir. Terus nulisnya gimana? Ya pakai tangan kiri. Saudara, tulisannya lihat, wah bisa dibaca, bukan bagus, bisa dibaca. Kalau saya nulis mungkin nggak bisa dibaca, nggak tahu ini nulis apa. Ya, ada orang-orang yang kidal itu, wah luar biasa. Yang normal tapi, ya ini main musik. Ya, anaknya Bu Betty itu ya, Pak Freddy itu tangan kidal main bassnya. Kalau main bass mungkin masih bisa, karena hanya pegang satu-satu ya. Coba kalau main rhythm, ini mic-nya karena tak pegang, kalau enggak tak letakkan, saya pegang gitar, saya coba main begini saudara, kidal kebalik. Dan senarnya enggak dibalik. Kalau senarnya dibalik kan mudah ya.
posisinya nomor 1 tetap, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak masalah, masih bisa. Tapi ini sebenarnya tetap seperti itu. Itu mainnya gimana itu? Kunci D biasanya di bawah, itu di atas. Gimana itu mainnya? Tapi ada orang yang bisa begitu. Nah, Bapak Ibu, ada orang mungkin berkata, itu kira-kira kelemahan, kekurangan, atau saya bilang itu keunikan. Ya, Ehud pada zaman itu, Bapak Ibu, sebenarnya nggak boleh mimpin perang. Ya, kalau saudara baca sejarahnya ya, bagaimana pegang pedang dengan tangan kiri, ini kuat apa enggak ini? Betul ya saudara. Apalagi saudara kalau nonton film lagi perang pedang itu bunyinya tangtung-tangtung ya, memang bunyinya keras. Pedangnya plastik itu sebenarnya, atau kayu kan begitu ya. Tapi kalau seolah-olah mukulnya keras sekali. Nah, kalau tangan kiri apakah bisa kuat? Nah, Bapak Ibu lihat, sebenarnya tidak bisa, tidak layak, apalagi jadi pemimpin perang, apalagi jadi penyelamat. Mungkin orang-orang pada masanya berkata, itu kelemahanmu, kenapa? Karena tanganmu kidal, kamu gak akan kuat seperti tangan kanan. Tapi Bapak Ibu, walaupun manusia mengatakan itu kelemahan dan itu akan mengakibatkan kesulitan, tapi Tuhan berkata, itu bukan kelemahan. Dan itu bukan kesulitan, tapi itu adalah keunikan. Apa artinya unik? Saudara punya keunikan, berarti saudara punya sesuatu apapun itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang punya keunikan bisa nulis sebelah dengan tangan kiri, saya nggak bisa. Betul ya, saudara? Apa lagi main musik? Ya bukan hanya gitar, seruling juga bisa dibalik. Waduh, saudara, itu hal yang sulit loh. Kita yang biasa begini nggak mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menurut Bapak Ibu itu kelemahanmu? Sehingga saudara punya alasan berkata, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, bahkan aku nggak mau. Kenapa? Karena aku nggak bisa begini-begini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan hari ini. Ternyata di masing-masing Bapak Ibu itu ada yang namanya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan? Keunikanmu mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya? Bahkan dikatakan tadi apa? Sebagai penyelamat. Wah, luar biasa. Baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita merenungkan apa? Ehud tadi dikatakan Alkitab memakai pedang bermata dua. Coba ayat 16. Dan Ehud membuat pedang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta, 45 cm ya kurang lebih. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Nah, kita belajar apa? Pedang itu ternyata sangat tajam, Bapak Ibu. Sampai kalau sudah baca ayat berikutnya itu rodok mengerikan ya. Ketika tusuk perutnya si gendut Raja Eglon tadi, pedangnya nggak diangkat, Bapak Ibu. Dibiarin di situ sampai kita mengatakan apa? Lemaknya nempel di pedang itu, saking lembune, Bapak Ibu. Tajam, bisa melukai, tajam bisa menusuk, tajam bisa menerobos, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar apa di sini? Nah, apa makna rohaninya bagi kita, Bapak Ibu? Kita tidak disuruh Tuhan untuk membunuh tadi ya, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau mengatakan apa kepada kita? Ternyata pedang itu kan sebagai alat berperang. Amin. Ya Saudara, sebagai alat untuk berperang. Nah, Efesus 6 kalau Bapak Ibu baca di situ ada peperangan rohani. Bahkan Paulus berkata apa? Perjuanganmu bukanlah melawan darah dan daging. Peperanganmu bukanlah melawan yang kelihatan darah dan daging, tapi melawan yang tidak kelihatan, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Dan Bapak Ibu perlu apa? Perlu senjata. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang peduli dengan senjata secara rohani, Bapak Ibu? Kalau di dalam peperangan, medan perang perlu senjata. Kalau nggak ada senjata, pasti pulang ya Bapak Ibu. Senjatanya ketinggalan.
Kalau sekarang handphonenya ketinggalan ya pasti pulang ya. Kalau istrinya ketinggalan biarin aja wis minggu depan gitu ya. Nah, kenapa kita tidak memperlakukan firman itu sebagai senjata yang tidak boleh ketinggalan sebenarnya? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu? Firman Allah. Satu sisi kita bersyukur, Alkitab firman Tuhan ada di handphone kita masing-masing, betul? Kita bawa kemana-mana. Jadi kalau sedang nunggu antrian, nunggu di pesawat ya, nunggu apapun, coba Bapak Ibu perhatikan ya, semua rata-rata buka handphone ya, betul? Buka Androidnya masing-masing ya. Ada yang bawa laptop, mungkin kerja, gitu ya saudara-saudara. Waduh luar biasa nih. Kalau seandainya yang dibuka itu bacaan Alkitab hari ini aku belum baca soalnya, betul saudara. Tapi ya isinya lain loh Bapak Ibu ya, isinya lain. Usahakan itu. Kalau saudara maskeran, gak mau ngomong sama sebelah, ya oke lah, saudara berdoa di situ. Wah ini luar biasa kan? Doa itu juga merupakan senjata. Nanti ayat berikutnya dikatakan doa di dalam roh, bukan doa pakai bahasa roh ya. Itu juga merupakan senjata. Doa malam senjata kita. Kelas kami Selasa senjata kita. Berapa banyak yang peduli saudara-saudara? Makanya kalau orang Kristen itu kalah, diserang habis-habisan, gak bisa buat apa-apa, karena kita tidak punya senjata. Kita tidak pakai senjata itu. Kenapa? Memang gak punya senjata. Nah hari ini biar kita seperti Ehud, sang penyelamat tadi. Dia punya pedang. Nah maknanya apa? Saya dan saudara punya pedang bermata dua. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saya ingat satu ayat. Nah ini ada hubungannya ya. Ibrani 4 ayat 12. Bagai pedang bermata dua. Perhatikan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, terjemahan lain menerobos, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia, firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini kalau dijadikan 3 minute ini bisa beberapa sesi Bapak Ibu. Perhatikan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Saudara mengalami firman Tuhan itu hidup dan kuat? Dalam hal apa saudara mengalami kekuatan dari firman, kuasa dari firman itu? Nah, kalau kita nggak peduli Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin kau mengalami itu. Ya, firman Allah itu hidup, hidupnya seperti apa? Bukankah sama seperti buku-buku yang lain? Kalau di dalam rak buku perpustakaan, sama nggak Bapak Ibu? Di toko buku Kristen atau bukan, coba sama kan ada di rak itu. Terus merasakan, mengalami kehidupan dari firman, kekuatan dari firman itu seperti apa? Nah sebenarnya orang Kristen harus mengalami itu Bapak Ibu. Bahkan dikatakan apa? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dikatakan apa? Ia menusuk amat dalam, seperti pedang Ehud tadi masuk ke perutnya Eglon. Ya Bapak Ibu ya, sampai masuk ke dalam sana. Nah firman Tuhan dikatakan apa? Menerobos sampai, dikatakan memisahkan jiwa dan roh. Waduh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana sikap saya dan saudara terhadap firman Tuhan. Komsel hari Jumat kemarin kita bicara tentang jiwa. Ya, kebutuhan jiwa. Apa itu kebutuhan jiwa? Ada tubuh, jiwa dan roh. Betul? Tadi lagunya kuserahkan tadi, tubuh, jiwa dan apa? Nyawaku ya. Gitu ya. Tubuh, jiwa dan roh. Kebutuhan tubuh. Siapa tadi pagi yang sudah sarapan? Nah, itu kebutuhan perut, kebutuhan tubuh Bapak Ibu. Siapa tadi yang kurang tidur sehingga hari ini ngantuk? Nah, itu kebutuhan tubuh, kurang tidur makanya ngantuk gitu ya saudara. Ya nggak apa-apa kok, saya maklum kalau saudara ngantuk, berarti malam kemarin kurang tidur. Maklum Bapak Ibu. Kebutuhan tubuh, makan, minum, ya,
olahraga, ya itu kebutuhan fisik tubuh semua. Lalu kebutuhan jiwa, pemazmur juga mengalami. Kemarin Mazmur berapa Pak Ongko yang menyampaikan Pak Ongko sama Ibu ya? Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Mazmur 42-43. Ya betul, Mazmur 42-43. Berulang kali pemazmur yaitu Korah berkata, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Solusinya apa di situ? Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu, jiwa juga jadi masalah. Ya, ketika apa? Stres, depresi, nah itu jiwanya Bapak Ibu. Betul? Kita kemana? Ke psikiater. Kita kemana? Ke dokter jiwa. Betul? Supaya apa? Kebutuhan jiwa yang tidak beres ini, yang bermasalah ini bisa disembuhkan, akhirnya jadi normal. Coba yang lagi viral, anak SMP ya. Betul? Saudara nonton gak itu? Wah lah aku jadi guru nih, tak selentik Bapak Ibu. Terus gak sabar saya. Diajak ngomong bantah. Hanya ngomong sederhana, nak tugasmu mana? Loh kan tanggung jawab murid Bapak Ibu. Betul ya? Pakai bahasa Jawa ya. Saya gak bisa bahasa Jawa. Enggak tak kerjakan. Sambil marah-marah sama gurunya. Loh, lah terus kalau kamu enggak mau ngerjakan, kamu sekolah buat apa? Pindah tidur. Loh, ini sakit ini Bapak Ibu. Komennya banyak di situ. Ini sakit jiwa ini anak ini ya. Sudah jangan masuk sekolah yang begini nih. Masuk sekolah khusus ini. Loh, tidur di kelas, enggak ada tempat. Di kuburan. Tak kirim ke Gracia, enggak tahu nonton enggak nanti untuk contoh kelas kami yang akan datang tentang kesehatan mental Bapak Ibu. Di kuburan. Oke, aku mau ketemu sama papa mamamu ya. Aku yatim piatu. Bantah terus begitu, saudara. Nggak punya papa mama. Lah terus kamu sama siapa? Nggak sama siapa-siapa. Waduh, berarti gini saudara-saudara. Nah, coba lihat ini yang begini ini gimana? Ya memang ya ini urusannya Gracia ini. Kalau ada murid-murid model begitu, ya. Ke BK, bimbingan konseling ya, saudara-saudara ya, ke konselor. Nah, Bapak Ibu ini anak-anak sekarang mau jadi apa? Belajar nggak mau, terus sekolah juga ngapain juga nggak tahu, Bapak Ibu. Waduh, ini tantangan sangat berat. Tanggung jawab gereja, tanggung jawab sekolah minggu, tanggung jawab orang tua berperan sangat besar dalam hal ini. Generasi berikutnya lebih sulit lagi. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan jiwa kita juga harus penuhi. Dan firman Tuhan itu sebenarnya apa? Kebutuhan roh. Kebutuhan tubuh kita perhatikan, kebutuhan jiwa mungkin juga kita perhatikan. Kebutuhan rohani kita perhatikan apa tidak, Bapak Ibu? Firman Tuhan yang bagaikan pedang bermata dua, yang hidup, yang kuat, yang tajam, kita alami apa tidak, Bapak Ibu? Yesus perhatikan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai senjata di dalam peperangan rohani melawan si iblis, si jahat itu. Nanti hari Selasa besok saya sampaikan ya, kewibawaan Alkitab, hal yang berhubungan dengan Alkitab, dan bagaimana orang Kristen harus memperlakukan Alkitab itu. Bapak Ibu, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Terakhir kan Anda memperlakukan firman itu seperti apa? Ini penting, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar kita mengerti, tapi benar-benar kita mengalami kekuatan dari firman, mengalami kehidupan dari firman, mengalami ketajaman dari firman itu, sehingga apa, saudara? Saudara benar-benar mengalami kemenangan di dalam peperangan iman itu. Seringkali kita kalah karena keadaan lah, karena kondisi kita lah, iya. Karena saudara nggak punya senjata, saudara nggak punya firman. Tapi kalau saudara punya firman, ya, yang dimengerti, dipahami, akhirnya bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu lihat, bagaimana saudara punya pedang itu. Dan slide yang paling akhir saya mau mengatakan ini,
Pak, Kristusnya dalam PL itu mana? Bapak Ibu, ketika Ehud tadi disebut sang penyelamat, maka siapa sang penyelamat itu? Dan semua para hakim di dalam kitab Hakim-Hakim itu semua merupakan tipologi dari Kristus. Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 11, sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Masih ragukah tentang keselamatanmu, Bapak Ibu? Bingung, bimbang? Sebab kalau engkau bingung, engkau bimbang, maka akan cepat meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang cepat meninggalkan Tuhan, jangan-jangan belum mengalami yang namanya keselamatan itu, belum mengalami yang namanya firman bekerja dalam hidupnya, mengerti firman itu. Akhirnya dia jadi bingung dan akhirnya meninggalkan Tuhan dengan sangat cepat, melupakan Tuhan seperti orang Israel pada masa hakim. Kiranya Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi Yesus Juru Selamat. Silakan tim musik pujian.